Wow, gila, gede banget ini motor. Oke teman-teman, jadi menu kita hari ini adalah Triumph Scrambler 1200 XE. Harganya 545 juta off-road Jakarta. Seperti apa motor ini, detailnya, fiturnya, saksikan terus di video ini. Keren, gagah, pastinya dong. Tampilannya yang dibuat lebih tinggi, lebih jangkung, dan lebih proporsional buat off-road. Ini kelihatan dong dari bannya udah model-model tapak kasar gitu. Karena memang motor ini diciptakan untuk dua medan. Jadi ada on-roadnya, ada off-roadnya. Kita lihat yuk tampilannya langsung. Ini seperti apa. Dari depan sudah pasti ciri khas dari sebuah motor yang berbau klasik dengan lampu bulat. Dan ini ada cover aksesorisnya berupa jaring-jaring ini. Jadi kalau kena batu, kena kesenggol, lampunya nggak akan langsung pecah. Dan lampunya ini udah LED, jadi atas bawah udah LED dan ada lampu DRL-nya juga. Nyalanya keren. Kemudian di bawah ini ada lampu sen yang sudah LED. Dan ini bentuk batangnya panjang banget. Nah karena motor ini udah full option, jadi dia punya tambahan fog lamp, lampu kabut. Ini lampu kabutnya udah LED dan ada lensanya, cembung, keren banget. Spakbor depan, kalau biasanya plastik, dia bahannya stainless. Beda emang bunyinya. Nah, kalau dari kaki depan, dia suspensi depan sudah pakai upside down. Dan ini, wah, diameter tabungnya gede banget. Dan dia udah ada setelan tension dan juga compression. Jadi, shock depan udah full adjustable. Lalu peleknya, pasnya di jari-jari dengan pakai mereknya Acron. Ukurannya 215 dan peleknya 212 pakai ban Metzeler. Ukuran 90/90 ring 21, jadi ban depannya ini 21 inci, gede banget. Pengereman depan dipakai Brembo dengan kalipernya 4 piston, jadi kanan kiri ada 8 piston. Cakram semi floating. Terus kita naik ke atas, dia punya speedometer yang bentuknya mirip dengan Triumph Rocket 3 GT ataupun Rocket 3 R. Kalau kalian udah pernah nonton video saya yang sebelumnya, ini secara bentuk, secara tampilan sama, tapi isinya agak berbeda. Nah ini dia speedometer dari Triumph Scrambler 1200 XE. Nah itu di on, langsung ada sapaan selamat sore, pagi, siang, malam. Nah ini dia tampilan awal dari speedometernya, informasinya udah jelas. Nah di atas ini ada riding mode, ya ada road, ada sport, ada off-road, ada off-road pro, ada rider, ada rain, dan balik lagi ke road. Jadi lumayan lengkap nih riding mode-nya. Terus di bawahnya ada fuel meter dengan bentuk bar. Lalu di lingkaran tengah ini ada tachometer, dan ini speedometer, ini posisi gigi. Kemudian sebelah kanan ada banyak informasi, ada jam. Ini tampilan fuel, di menu fuel ini ada fuel untuk konsumsi bahan bakar, konsumsi bahan aktual. Dan ini sisa jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar. Kita geser ke kanan, berubah dari suhu jadi suhu mesin, temperatur suhu, temperatur coolant. Dan ini ada tulisan coolant-nya, temperatur oke. Dan ini pengaturan kontras untuk di layar speedometer. Dan ini adalah tema tampilan speedometer. Nah, jadi speedometer ini bisa diganti temanya. Oke, tema satu ini namanya Kronos. Coba ganti ke tema kedua, Quartz. Kalian akan lihat tampilannya berubah. Nah, ini dia tampilan dari speedometer Quartz. Posisinya jadi berbeda, jadi kelihatan lebih klasik. Tachometer di sebelah kiri, speedometer di atas ini. Ada riding mode-nya di sini, posisi gigi. Dan ini posisi tampilan tema tadi, kita balikin lagi ke awal Kronos. Oke, nah ini adalah stylenya, dia menampilkan semua menu, jadi bisa diatur mau di auto disembunyiin, atau mau di gimana bisa kalian atur. Kita geser kanan, ini adalah trip 1 dengan jarak tempuhnya. Dan ini selama perjalanan di trip 1, dan ini kecepatan rata-rata, dan ada odometer. Nah kalau digeser ke atas, dari setelah trip 1 dia ada trip 2 nya, informasi trip 2 akan tampil seperti ini di sebelah kanan. Oke, balik lagi. Terus masuk ke menu home, kita masuk ke dalam menu speedometernya. Nah ini ada riding mode, jadi selain dari tombol M yang di stang kiri, dengan tekan tombol home nih langsung tampil semuanya. Ada riding mode, isinya sama, cuman ini dipilihnya secara manual ya. Dari setelah default, balik lagi, ada bike setup. Ini isinya ada indikator, jadi itu ada auto advance, auto basic, ada manual. Dari traction control, ini bisa pengaturan, bisa dimati hidupkan.
ada servis, ini pengingat buat servis. Trip setup, ada trip 1, trip 2, trip 2 display, dan ada display setup, ya, tema, ada brightness-nya, high contrast, brightness, low contrast, visible trace, gear shift indicator, rider name, nah, bisa rubah-rubah nama, dan ada bahasanya juga pengaturan unit ini buat dari KM ke mil, biasanya ada di stage ekonomi tuh, lihat dalamnya kan seperti ini, ada temperatur, ada Celsius jadi Fahrenheit, dan pressure. Kemudian clock untuk pengaturan jam, date untuk pengaturan tanggal. Baik lagi, paling bawah adalah reset untuk ke default dari speedometernya. Kita back lagi. Di atas ini ada beberapa indikator, ini ada check engine, dan ini ada indikator bensin. Jadi kalau bensin udah habis, ini juga nyala di sini. Tengah indikator untuk keyless, jadi ketika remote menjauh dari motor kalian tekan on nggak akan bisa, ntar lampunya akan kedip-kedip. Lalu indikator ABS dan indikator oil pressure. Terus di bawah speedometer dia ada rumah kunci, dia bukan kunci kontak tapi dia kunci untuk kunci setang doang. Kemudian di setang dia pakai setang model fat bar gini, dan ada penguatnya juga di tengah ini. Ada setang, dia ada banyak banget tombol. Di sebelah kiri ini paling depan tombol untuk pass beam, lalu cruise control, kemudian ada fog lamp. Jadi karena motor Indo punya fog lamp, jadi tombol ini buat nyalakan fog lamp. Dan ini untuk option ketika siang hari mau lampu DRL yang atas ataupun lampu utama yang bawah ini. Tombol M ini langsung untuk pengaturan di riding mode, jadi langsung cepat. Dan untuk memilih riding mode kalian harus pencet menu riding mode yang kalian pilih dan tutup gas. Lalu bawah tombol untuk lampu sen, paling bawah joystick untuk masuk ke speedometer untuk menunya, dan paling bawah ini merah untuk klakson. Geser kanan dia ada tombol untuk lampu hazard, kemudian tombol off, tombol on, tekan bawah, dan tombol starter tekan ke bawah lagi, tapi sambil menarik tuas kopling. Paling bawah ada tombol home untuk masuk ke menu di speedometer. Nah, untuk handle kopling dan handle rem keduanya sudah adjustable dan sama-sama pakai dari Brembo. Oh ya, karena ini motor buat off-road, ini juga udah lengkap banget perlengkapannya. Ada handguardnya di sini. Jadi ini motor udah full option. Jadi motor udah siap banget dipakai buat off-road. Nah, tankinya ini gede banget nih. Dan ini model kalau dari sini bentuknya kayak teardrop gitu ya. Dengan list aluminium di tengah-tengahnya. Jadi kesannya mewah banget, dan tutup tankinya di sebelah kanan. Ini keren banget. Nah, kalau dari sisi kanan, dari sisi arah kamera, kalian bisa ngeliat sebuah knalpot yang gede banget. Dan ini salah satu ciri khas dari motor bergaya scrambler, posisi knalpotnya pasti akan agak ke atas. Jadi bukan terlalu ke bawah, tapi di atas ini. Ya pastinya buat off-road, knalpotnya nggak gampang kena air ataupun kemasukan air. Dan knalpotnya lagi-lagi, ini udah aftermarket. Udah pakai aero yang suaranya gahar dan ngebas banget. Dengan suara mesin 2 silindernya tuh asik banget. Kemudian joknya, wah ini kelihatannya rata ya joknya. Kelihatannya pendek tapi begitu didudukin ini empuk banget, nyaman banget. Apalagi di bagian belakang untuk area pembonceng ini ada dibuat semacam model sofa gitu, ada garis-garisnya. Belakang dia ada bracket buat membawa top box. Ini bracketnya udah aluminium. Kemudian spakbor belakang juga di bahannya pakai stainless, bukan plastik lagi. Terus lampu belakangnya ini LED dan posternya agak kecil ya ukurannya. Dan lampu sennya juga sudah LED. Nah, sekarang kita geser ke kaki-kaki. Dia pakai lengan ayun aluminium dan ini kokoh banget, tebal, dengan posisi rantai yang ada di sebelah kanan. Lalu shockbreakernya dia pakai dari Öhlins, dan ini original Öhlins untuk Triumph karena di sini ada stiker Öhlins dengan logo Triumph-nya. Dan ini udah full adjustable juga, ada setelannya di atas dan juga di bawah sini. Untuk ban belakang dia lebih kecil dibandingkan ban depan. Yang belakang ini pakai lingkar pelek 17 inci dengan ban dari Metzeler 150/70 ring 17. Ini bannya nggak terlalu gede, tapi secara tampilan untuk motor ini udah kelihatannya pas banget. Keren ya? Dan kalau kalian lihat dari samping, ini kayak motor yang sebenarnya kecil tapi dibikin tinggi dan sumbu rodanya dipanjangin.
Soal mesin, wah ini puas banget deh. Spesifikasinya dia kapasitas mesin 1200 cc dengan 8 katup SOHC dan udah injeksi pastinya, dan ini ada throttle bodinya pakai satu yang dicabang ke 2 buah intake port di sebelah sini. Motor ini punya diameter piston yang gede banget 97,6 mm, kemudian dengan langkah pistonnya 80 mm. Tenaga yang mampu dihasilkan mencapai 89 daya kuda, sementara untuk torsinya di angka 110 Nm. Dan putaran mesin ini dibatasi nggak terlalu tinggi karena mesin ini kalian pakai di 3000 rpm aja tuh udah enak banget. Torsinya udah berisi, tenaganya dapat, dan dibuka gas dia langsung nurut. Makanya asik banget buat jalan-jalan dalam kota ataupun luar kota. Apalagi motor ini udah pakai knalpot dari Aero. Selain suaranya yang ngebas, tenaga torsinya juga lebih tendang. Untuk transmisi dia pakai 6 speed manual dan posisi rantai ada sebelah kanan. Jadi motor ini seperti beberapa merek Eropa memang yang punya penggerak roda belakang menggunakan rantai, tapi posisinya ada sebelah kanan. Ini motor kelihatannya tinggi banget nih. Joknya aja hampir sepinggang saya. Buat saya yang tingginya 172 cm sih, jujur aja nih motor emang masih agak kegedean ya. Bukan kegedean, ketinggian maksudnya. Jadi kita dinaikin motor ini, kaki saya masih jinjit, tapi ini jinjitnya masih enak lah, nggak terlalu jinjit banget banget. Masih proporsional karena tinggi joknya itu 870 mm. Ini kayak kalian dudukin sebuah motocross, cuma begitu didudukin shocknya agak sedikit ambles, jadi ini lumayan mereduksi ketinggian dari motor. Stangnya ini lebar banget, asli ini lebar banget, dan menurut saya ini posisi stang dengan posisi saya duduk nggak terlalu jauh, jadi kalian bisa lihat tangan saya masih nyantai, pastinya ngebuka, dada juga ngebuka, posisi punggung juga ini lurus, tegap. Kemudian joknya ini empuk dan lebar, ini buat dalam kota, buat luar kota sih aso ini. Dan untuk posisi pijakan kaki, kalian bisa lihat ini posisinya agak lebih maju dibandingkan posisi saya duduk. Jadi otomatis kaki nekuknya masih rileks, nyantai. Ya ngomong-ngomong bobot, ini motor punya berat kering 207 kg. Jadi belum termasuk bensin dan oli segala macamnya. Walaupun 200 kg lebih, saya naikin motor ini feelingnya tuh langsung dapat. Jadi nggak perlu adaptasi yang sampai beberapa lama. Saya naikin langsung berasa tune in sama motornya. Buat miring-miring gampang banget, dan saya juga nggak perlu effort sampai ngebuang badan itu supaya motor bisa ikut miring. Ini nyaman banget, kayak seperti kalian naik sebuah motorsport berkapasitas mesin kecil. Ini easy to ride banget sih. Harga nggak bohong ya. Oh ya, ini tankinya memang kelihatan agak besar, tapi ini masih enak sih dijepitnya. Apalagi di bagian tangki ini ada karet, tapi ketika dipakai jalan, karena posisi knalpotnya ada di atas dan tepat di sebelah kanan, ini nempel banget sama betis. Jadi kalau lagi riding, kalian posisi betis kalian pasti akan nempel banget sama knalpot. Untungnya hanya hawa panas yang berasa di kaki, karena nih cover knalpotnya full banget dan ini total banget. Ada yang motif stainless di sini, kemudian ada cover yang berwarna hitam di sini, dan ini plastik, jadi dia terlalu mengantarkan panas yang lebih tinggi. Baru di bagian belakang ini ada cover knalpotnya juga, dan ini lumayan gede, jadi boncenger juga terlindungi dari panas knalpot. Dan bagian knalpot sini bahannya stainless steel. Jadi gimana teman-teman? Triumph Scrambler 1200 XE. Ini cocok banget buat kalian yang pengen sebuah motor bergaya klasik tapi punya tampilan lebih maco dan kesan adventure-nya itu dapat. Udah ada handguard-nya, lalu lampu-lampunya juga sudah ada pelindungnya, ada fog lamp-nya juga. Pelek udah jari-jari, suspensi udah full adjustable. Ini komplit banget. Mesinnya kapasitas mesin 1200 cc tapi nggak terlalu liar, ini jinak banget, easy to ride. Bahkan saya yang baru pakai pertama aja langsung gampang gitu, nggak terlalu susah untuk mengendalikan. Tapi dengan keistimewaan yang diberikan, motor ini dijual dengan harga 545 juta off the road Jakarta. On the road-nya ditambahin 13%. Kayak itu sendiri ya. Oke teman-teman, itu dia tadi review saya untuk Triumph Scrambler 1200 XE. Wah, ini motor bikin saya jatuh cinta langsung. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow Instagram kita otomotif_tv, dan juga channel baru kita nih, Motor Second, motor bekas berkualitas. Sampai ketemu di video selanjutnya.